kalau misalnya memang eksepsi hari ini ditolak, ini merupakan insiden buruk bagi dunia hukum Indonesia gitu loh. Dan kita akan kupas kenapa sampai ditolak. Karena ini perkara perdata dan semuanya jelas berdasarkan surat menyurat, berdasarkan bukti surat, berdasarkan bukti perjanjian. Kalau ini sampai ditolak, ini akan sangat mengecewakan dan akan berimbas buruk, memiliki dampak buruk bagi dunia hukum di Indonesia ya. Pagi semuanya ya, agak kemajuan aja biar kedengeran suaranya, takutnya suaranya nggak kedengeran. Hari ini hari Rabu 9 Maret ya 2022. Kita lagi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta mau menuju kota Banjarmasin. Hari ini agenda sidang kita agenda putusan sela, ya kan? Putusan sela itu apa sih kan gitu? Nah, putusan sela itu adalah putusan dari majelis hakim ya terkait dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Adanya eksepsi, kalau di dalam perdata adanya eksepsi terkait dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Perkara itu harus diputus dulu dalam putusan sela sebelum dilanjutkan pemeriksaan pada pokok perkaranya, kan gitu. Nah, ini belum masuk pokok perkara, tapi kita sudah melakukan eksepsi. Kebetulan kali ini dalam perkara ini kami menjadi pihak tergugat, dan kami melakukan eksepsi terkait dengan kewenangan pengadilan yang tidak berwenang dalam mengadili perkara ini, terkait dengan domisili hukumnya, kan gitu. Tapi sebelum diputus sela memang harus ada asas-asas dalam perdata juga yang majelis hakim juga harus berimbang, mendengarkan dari pihak penggugat dan mendengarkan dari pihak tergugat. Kalau kalian mau tahu asas apa itu, coba dilihat di Instagram kami tuh. Di Instagram kita ada tuh, kita pernah upload terkait dengan asas itu, asas perimbangan dari majelis hakim ya, terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut gitu. Nah, mudah-mudahan hari ini membuahkan hasil yang baik. Eksepsi kami dikabulkan sehingga perkara ini bisa selesai. Kalau bicaranya hukum formil ya maupun hukum material, sebenarnya hampir tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk menolak eksepsi kali ini gitu loh. Karena memang semuanya berhasil kami buktikan dan pembuktiannya juga sudah cukup jelas, terang benderang. Jadi kalau misalnya memang eksepsi hari ini ditolak, ini merupakan insiden buruk bagi dunia hukum Indonesia gitu loh. Dan kita akan kupas kenapa sampai ditolak. Karena ini perkara perdata dan semuanya jelas berdasarkan surat menyurat, berdasarkan bukti surat, berdasarkan bukti perjanjian. Kalau ini sampai ditolak, ini akan sangat mengecewakan dan akan berimbas buruk, memiliki dampak buruk bagi dunia hukum di Indonesia ya. Nah, nanti kita akan buat take keduanya mungkin di Banjarmasin, nanti di Bandara Samsudin Nur di Banjarmasin. Kita akan update apakah perkara ini berhasil kita menangkan dengan catatan eksepsi kita diterima atau masih ditunda karena putusannya belum siap dan ditunda mungkin minggu depan. Tapi mudah-mudahan kita harap hari ini sudah putus, kita sudah putus dan berhasil eksepsi ini diterima. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti apa itu putusan sela semua segala macam akan dikasih cuplikannya di akhir video, tulisan bahwa putusan sela itu apa aja yang bisa dilakukan di putusan sela, bagaimana cara memohon putusan sela tersebut. Di akhir video akan kita ulas dalam bentuk tulisan, silakan dibaca. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi nanti di Banjarmasin. Nah, alhamdulillah ya, hari ini udah selesai tadi kita kegiatan di Pengadilan Negeri Martapura.
sesuai dengan jadwal hari ini tadi agenda putusan sela. Alhamdulillah kita sebagai tergugat tadi berhasil dikabulkan eksepsi kita terkait dengan kompetensi relatif ya. Jadi ini juga pelajaran buat rekan-rekan viewer kita nih, rekan-rekan subscriber kita yang menyaksikan video ini. Kalau mau melakukan gugatan itu bukan hanya bersifat materialnya saja yang perlu diperhatikan. Nah, formilnya juga harus betul-betul paten, acuannya kemana, 113, 118, BIR, MBG dipelajari gitu loh. Jadi ya sebelum melakukan gugatan itu harus betul-betul dulu dilihat domisili dari tergugat, perjanjiannya, terus kemudian ini masuknya ke bukan prestasi kah, atau ini masuknya ke perbuatan melawan hukum kah, seperti itu. Jadi jangan asal gitu. Kalau ngasal ya ujung-ujungnya ya udah lah gitu. Kasihan kepercayaan klien yang sudah diberikan. Kalau misalnya sudah diberikan kepercayaan dari klien terus kemudian kalah, ditolak gitu dan lain-lain, itu presiden buruk ya buat track record kita ke depan gitu. Gitu sih. Ya sekilas tadi pertimbangan majelis hakim ya sudah sesuai aturan semua. Saya juga terima kasih lah kepada majelis hakim yang meriksa dan mengadili perkara kita sebagai tergugat, dan ya sesuai dengan prediksi dari awal bahwa memang secara formil banyak unsur-unsur yang cacat hukum. Jadi ya sudah bisa diprediksi seperti tadi di awal saya sampaikan. Justru kalau eksepsi kita hari ini ditolak, itu malah justru jadi presiden buruk buat penegakan hukum di Indonesia gitu. Tapi ya sesuai prediksi, sesuai dengan keilmuan yang kita punya, hari ini kita berhasil memenangkan perkara, eksepsi kita diterima gitu. Gitu sih. Kalau seandainya ini dari pihak penggugat mengajukan banding, Pak. Ya. Lalu kita diamankan kembali untuk bidang perkara ini. Ini kan banding di Jakarta Pusat ya? Enggak, bandingnya tetap di sini juga. Kalau misalnya banding itu kan ke pengadilan tinggi, pengadilan tinggi Kalimantan Selatan berarti gitu, karena kedudukan pengadilan tinggi itu di tiap-tiap provinsi kan gitu. Ya kalau mau dibandingin silakan saja, cuman agak lucu juga kalau yang dibanding gitu, karena eksepsinya udah jelas, bukti permulaan kita juga sudah cukup. Jadi kita hanya bermodalkan 4 alat bukti sebagai bukti permulaan karena kita mewakili tergugat dan turut tergugat, dan itu sudah bisa membuktikan bahwa eksepsi kita sesuai, dan akhirnya ya pihak penggugat dalam hal ini ya gugatannya ditolak dan pemeriksaan perkaranya dihentikan kan gitu. Begitu ceritanya. Kalau mau bandingnya punya waktu 14 hari, ya monggo aja. Itu juga salah satu upaya hukum kan gitu. Dalam 14 hari ya harus disusun memori bandingnya, sampaikan ke pengadilan negeri Martapura untuk disampaikan kemudian ke pengadilan tinggi Banjarmasin kemudian gitu. Gitu sih. Ya mungkin kalau ada pertanyaan lebih detail terkait dengan kompetensi relatif itu seperti apa, bagaimana, ya bisa ditulis di kolom komentar. Bertanya boleh, kita jawab secara singkat, tuntas, dan jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa tanyakan langsung ke nomor telepon yang ada. Tulis di sini nanti ditulis di sini nomor teleponnya, bisa dikontak. Nah, jangan lupa di like ya, di share, dan tentunya di subscribe juga sebenarnya. Harus di subscribe supaya kita makin semangat memberikan video-video edukasi di dunia hukum gitu loh. Jadi kan rekan-rekan ya subscriber maupun masyarakat Indonesia pada umumnya jadi pada melek hukum nih gitu loh. Nggak melulu gugatan itu harus diperiksa sampai akhir, ada tahapan namanya eksepsi, ada juga upaya hukum, ya semua kita sambil belajar. Kalaupun ada yang salah boleh dikoreksi di kolom komentar, kita sama-sama berdiskusi yang sehat gitu loh. Ya gitu ya rekan-rekan sekalian, kalau video ini bermanfaat tuh di-share ke semuanya gitu loh. Mau belajar lebih jauh boleh, mau mengundang kita jadi pembicara juga boleh gitu loh.
Oke, terima kasih.